karena kan beliau ini sering berbagi konten kebaikan tapi dikontenin lah ibaratnya kan, yang mungkin dianggapnya bisa buat mengeducate kayak ini dong, orang. kayak Mbak Imong dong dulu. Drama dan kesedihan. Iya, masak aja pasti ada drama itu Master Chef. Yes, itulah yang memang bukan bumbu. Itu dipikir orang bumbu ya, padahal itu subliminal message. Orang bijak pernah bilang, don't judge the book by a cover. Jangan lihat buku hanya dari covernya doang. Aku lebih memilih Indonesia kembali dipimpin oleh yang derajatnya aku rasa lebih tinggi. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Tak kasih tahu ya teman-teman ya, tak kasih tahu ya sebenarnya. Satrio Piningit itu kapan gembar-gembornya? Tahun 98. Tahun 98 kapan? Yang menggembar-gemborkannya siapa? Nih aku sebut, majalah Liberty, majalah Misteri, majalah Posmo, dan lain sebagainya. Selamat kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Thank you buat para subscriber, viewers, dan para member yang udah selalu simak video kita. Aku yakin lihat judul sama thumbnail banyak yang udah marah-marah. Tenang, jangan ngamuk-ngamuk dulu. Kita bacain komen-komen kalian dulu. Ada segmennya sekarang, bacain komen, oke? Coba. Kita punya komen apa aja ini? Dipilih random ini. Kita pilih random lagi, nextnya kita siapin lagi ya. Oke. Ini dari video yang Purbaya Yudi Sadewa disantet itu. Ini dari @winarsi3215. Kiatmu ayo bantu jagain presiden dan pejabat yang memperjuangkan rakyat. Oke. Jawabanku, mending aku jagain rakyat. Mending aku jadi dinas sosial jagain rakyat daripada jagain pejabat-pejabat itu. Kalian kalau ketemu orang-orang itu ya, aduh, udah gitulah, next aja udah. Next ya. Ini ada di video yang ramalan kiamat segera tiba. Ini unik banget komennya. Apa tuh? Dari aduh susah banget lagi. Apa tuh? Jahit Joengsen tulisannya Joengsen. Iya. 8292 ramal togel katanya. Apa? Ramal togel. Asu. Ramal togel asu. Udah. Terus next. Random lagi. Gak penting itu. Terus ini dari @Darman Listian 4459. Ini kan sering komen nih. Itu member setia. Udah jadi Bung Tomo sekarang ininya avatarnya. Harus kita pilih dari member dulu ya. Gak apa-apa, gak masalah. Nih pertanyaan ini nggak tahu pertanyaannya kayak lumayan panjang. Kejadian yang pernah kami alami bukan relevan Ki. Di rumah ada salah satu kerabat di daerah Jawa Barat. Saya, adik, dan teman adik mengalami hal yang sama. Padahal kami nggak pernah ngomongin soal rumah itu sebelumnya. Dan teman adik saya baru pertama kali ke rumah itu. Nama kami dibisikkan berkali-kali di telinga pas setengah tidur. Ibuku ranjangnya ada yang dorong-dorong dari arah kolong. Pas dicek kosong. Saya pas tidur dekat ruang makan dengar suara anak lari-larian keliling meja makan. Jam 2 subuh dan di rumah itu nggak ada anak kecil sama sekali. Semua kejadian dalam kondisi setengah tidur. Maklumlah di rumah itu ada ada dua bekas sumur yang nggak diuruk, cuma ditutup pakai beton atasnya. Oh, ini yang tentang kita bahas ketindihan itu. Oh iya, ketindihan rep-repan itu ya. Ya itu kalau disamperin setan jadinya kayak gitu. Fix, ada disamperin setan. Ya udah, kayak sekarang daripada banyak orang kesetanan ngelihat judul sama thumbnail kita, ya kan. Aku ulangi lagi lah. Deddy Mulyadi alias KDM itu bukan Satrio Piningit, teman-teman. Bukan Satrio Piningit. Why? Oke, kita bakalan masuk ke dalam penjelasannya. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. Belakangan ini heboh banget nih, Pak Deddy Mulyadi ini dianggap sebagai Satria Piningit. Banyak tuh yang komen-komen kayak gitu. Tapi kayaknya ini bakal banyak yang kesel karena tadi udah dibilang sendiri katanya Pak Deddy Mulyadi ini bukan Satria Piningit. Bukan dong. Kira-kira dijelasin apa penyebabnya dan kenapa bisa berpendapat demikian.
Dan kenapa juga Pak Deddy Mulyadi ini bisa dianggap sebagai Satria Piningit? Aku nggak tahu yang anggap Satria Piningit itu dapat dasar dari mana. Tapi kalau aku anggap itu bukan Satria Piningit, kita bedah satu-satu. Pertama dulu tuh, kenapa Kang KDM ya, Kang Deddy Mulyadi ini dianggap sebagai Satria Piningit? Nggak tahu, kalau dianggapnya nggak tahu aku. Yang anggap orang lain bukan aku. Itu kan yang anggap orang lain. Ya udah, coba yang anggap KDM Satria Piningit coba komen kenapa dianggap dia Satria Piningit. Nah, itu aja. Itu kenapa? Nah, kalau pendapat pribadi ini kan katanya bukan. Bukan. Kenapa bukan? Bukan. Oke, Satria Piningit. Satria Piningit dari dua diksi dua kata. Satria Piningit. Satria itu adalah seorang kesatria, kastanya kesatria, dan Piningit ini coba dari bahasa mana? Bahasa Jawa. Yang artinya adalah disembunyikan, dipingit ya, dipingit ya. Oh ya. Dipingit, benar-benar dipingit. Satria disembunyikan. Ada nggak cowok dipingit? Dalam sejarah, sepanjang sejarah, ada nggak cowok dipingit? Cewek biasanya. Cewek biasanya yang dipingit. Kalau mau nikahan kan biasanya dipingit dulu. Dipingit. Coba, aku pengen tahu benar-benar. Kalau memang ada tradisi cowok dipingit, seorang lelaki, seorang pria, dalam tradisi kasta kesatria, dipingit, aku pengen tahu. Educate me, tolong kasih tahu aku, oke? Itu kalau dari segi bahasa, Satria Piningit, no. Terlebih lagi, secara filosofis, Satria Piningit itu kan berarti disembunyikan atau menyembunyikan diri. Mana ada Satria Piningit ngonten? Tapi itu kontennya buat kebaikan. Gak peduli aku, tapi itu bukan Satria Piningit berarti. Mungkin Satria konten. Mungkin seperti itu. Kalau ada Satrio, apa konten bahasa Jawanya teman-teman? Coba kasih tahu aku. Aku nggak peduli aku. Yang penting kan disebutnya dia Satrio Piningit. Bukan, ya udah bukan, gitu loh. Mungkin Satria yang lain, Satria konten mungkin, atau Satria apa mungkin bisa jadi, ya kan? Ya udah dari dua dasar itu, dari yang pertama pingit ini untuk wanita. Ksatria ini kasta. Ada wanita yang dari kasta Satria. Siapa contohnya dalam dunia pewayangan? Sri Andi. Sri Andi juga Satria. Perang. Terus habis itu Piningit ini wanita. Kemudian kalau dia disembunyikan, enggak, dia muncul konten kok. Dia muncul konten. Berarti dia enggak Piningit. Kalau ada yang perdebatan tentang apa namanya? Titisan Prabu Siliwangi segala macam. Iya banyak sih ya. Aku sih nggak terlalu ngikutin. Cuman iya sih kalau dari komen suka ada yang bilang Satria Piningit atau titisan Prabu Siliwangi dan sebagainya. Aku juga nggak paham kayak gimana. Karena ya balik tadi aku nggak ngikutin. Cuman mungkin karena kan beliau ini sering berbagi konten kebaikan ya. Kebaikan tapi dikontenin lah ibaratnya kan. Yang mungkin dianggapnya bisa buat mengeducate kayak ini dong, kayak Mbak Imong dong dulu. Mbak Imong kan dulu juga gitu. Iya kan suka bantu orang jualan, suka kebaikan gitu lah ya. Iya kayak Atta Halilintar sama Mbak Imong lah. Iya kan? Bedanya ya itu KDM, yang lainnya Mbak Imong. Apa yang dilakukannya ya secara substansial dan secara kontekstual itu 11-12 lah sebenarnya. Nah, kemarin ada juga yang tanya, apa namanya? Aku kan orang Jawa, ya. Kok berani-beraninya ngomong Sunda segala macam. Bentar, itu aku ambil dulu sebentar. Nah, ini ya. Ini ya. Sasakala Prabu Siliwangi. Sasakala Prabu Siliwangi. Ini tulisannya Kiai Muhammad Fajar Laksana. Beliau ini Sasakala Siliwangi ini adalah sejarah, tulisan tentang apa ya? Tentang Prabu Siliwangi. Benar-benar tulisan tentang Prabu Siliwangi di sini. Ini ada sejarahnya teman-teman. Jadi ini aku dikasih. Siapakah Kiai Muhammad Fajar Laksana? Beliau itu adalah salah satu keturunan Soheh Prabu Siliwangi tercatat beliau. Dan dia punya museum di mana? Di Sukabumi teman-teman. Museum Prabu Siliwangi. Makanya aku punya dasar lah kalau seperti itu. Belum lagi dari pantun Bogor, belum lagi dari naskah Sasakala dan lain sebagainya. Banyak aku yang punya seperti itu literaturnya. Jadi ya berani aku makanya ngomong seperti itu. Apakah KDM balik lagi? Apakah KDM titisan Prabu Siliwangi? Sampai ada buktinya, aku nggak berani bilang iya. Gitu loh. Orang Prabu Siliwangi ada berapa aja, nggak banyak orang tahu kok. Namanya Prabu Siliwangi satu, no. Cuman mungkin ya sebutan yang dianggap Satria Piningit atau titisan Prabu Siliwangi kan dari netizen sendiri aja kali. Terlepas dari itu kan
banyak yang suka sama beliau, kayak termasuk keluargaku juga suka nontonin kontennya. Nah, iya nontonin kontennya Kontennya terus itu kalau pulang ke rumah setel Oh. TV itu lagi nontonin KDM gitu kan. Hmm. Oh, orang baik ya segala macam, karena suka bantu segala macam. Ya itu kan apa ya, subjektivitas atau kita melihatnya perspektifnya orang. iya perspektifnya orang gitu loh, perspektif Betul. orang. Pasti ya orang nonton itu tanpa tahu kayak gimana, yang pasti dia sering bagi-bagi duit, sering bantu segala macam. Jadi kalau ketemu tuh dianggapnya dia orang pahlawan banget gitu kan. Oke. Ya udah, makanya sama kayak Mbak Imbong, aku itu sempet lihat kontennya. Coba teman-teman, ini aku subjektif ya, mungkin, tapi aku lihat secara objektifnya. Ini kontennya KDM, ini kontennya Mbak Imbong yang zaman dulu tuh, kita nggak usah lihat orangnya itemin aja semuanya. Kira-kira isinya sama nggak? 11-12 ya tak lihat, 11-12 tak lihat. Substansinya, ya gitu dah, konteksnya, ya gitu dah. Dan sayangnya masyarakat Indonesia itu tertariknya sama yang seperti itu. Kalau enggak, sinetron nggak rame sampai sekarang. Sinetron masih ada sampai sekarang. Itu kan disetting, Pak. Itu kan disetting, teman-teman. Saya Bu. Oh iya Bu. Sorry, salah. Kalian sadar nggak, teman-teman? Indonesia itu disetting menuju drama itu dari tahun 90-an. Nih aku bongkar sekarang. Dulu ada yang namanya telenovela masuk ke Indonesia. Setelah drama-drama barat seperti Friends, kalau kalian masih ingat. Itu dulu ada Friends, Baywatch, Renegade, terus Kung Fu The Legend Continues, segala macam itu surut, ya kan? Kita dimasuki telenovela yang sedih-sedih. Next, ada ajang kompetisi namanya AFI dulu, Akademi Fantasi Indosiar. Apa yang dijual nyanyinya, apa yang dijual aktingnya, apa yang dijual ininya, itu cuma sebagian kecil. Yang dijual lainnya reality show, menjual kesedihan. Next, Indonesian Idol, Master Chef, dan lain sebagainya. Itu rata-rata iniannya Fremantle ya, Fremantle Media. Yang dijual apa? Apakah itu sekedar kompetisi? Apakah itu sekedar buat kompetisi? Ada dramanya. Drama dan kesedihan. Iya, masak aja pasti ada drama itu, Master Chef. Yes. Itulah yang memang bukan bumbu. Itu dipikir orang bumbu ya. Padahal itu subliminal message atau pesan-pesan alam bawah sadar yang disampaikan kepada kalian. Pokoknya kalau orang cili, orang kasihan itu kalian dukung. Kalau orang yang mendukung orang kecil, orang yang mendukung ya makanya Chef Renatan labelnya baik, Chef Juna labelnya jahat banget. Cuma kayak gitu. Itu cuma sebatas itu. Tapi ya lagi-lagi masyarakat Indonesia, kadang-kadang kita perlu aku nggak bisa nyalahin masyarakat juga sih. Itu racunnya masuknya terlalu dalam. Sinetron sampai orang-orang yang nganggap itu serius banget, diomongin kemana-mana. Wah, ini ini kemarin sinetronnya seperti ini gimana ya? Siapa namanya? Yang cowok pemain sinetron itu Arya Saloka. Itu kan sampai bentukannya dia kan di dunia nyata juga seperti idolanya di sinetron itu, tokoh itu. Wah, ini keren pokoknya. Seperti itu. Aduh. Cuman iya sih udah pasti normalnya ya, orang kalau ngeliat orang baik segala macam pasti menganggapnya baik lah ya kan. Itu kan mau KDM mau siapa, kita kalau bikin konten kayak gitu pasti banyak orang dukung, banyak orang support kan. Pasti. Itu yang kemarin juga bermasalah. Pratiwi Novianti itu kan mandiin orang gila segala macam. Akhirnya ketabrak kasusnya ini juga, ya kan? Iya, kasus yayasannya juga ketabrak akhirnya. Itu, waduh, aku nggak paham lagi lah. Makanya, kalau orang wise man say, orang bijak pernah bilang, don't judge the book by a cover. Jangan lihat buku hanya dari covernya doang. Jangan lihat apa yang hanya ditampilkan di depan. Coba kalian lihat, kalian baca, lihat sejarahnya, baca sejarahnya seperti apa, kemudian telusuri ini orang seperti apa, kemudian apa saja yang mungkin dia lakukan ke depannya. Itu kan membaca, itu kan sesuai dengan Islam. Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu, kan seperti itu. Jadi kita memang harus membaca, teman-teman. Kalaupun mungkin kalian punya argumen yang lain, ya kan, nggak usah salahin argumenku. Kalau mau patahkan argumenku, patahin dulu argumenku ini. Aku sesuai loh ya, aku sesuai dengan apa yang diberikan secara nurani. Aku itu bisa lihat orang, maksudnya gini. Aku itu bisa lihat orang, aku seneng sama ini orang,
ternyata besoknya baik. Tapi kalau ini orang sebaik apapun, seperti contohnya dulu aku lihat Jokowi, aku ketemu di Kalibata, ya kan? Enggak deh aku kayaknya sama orang ini. Itu masih zamannya gubernur Jakarta. Aku ketemu di Kalibata, di depannya Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ya enggak akhirnya. Sampai sekarang pun aku enggak. Gitulah kira-kira. Oke, mungkin iya benar, buat bantahan atau sanggahannya bisa teman-teman komen. Kalian nih kira-kira menganggap KDM ini Satrio Piningit atau apa titisan Prabu Siliwangi atau apapun itu, boleh aja komen di bawah kan, biar boleh. adu argumen. Boleh. By data, by apapun itulah, Ya, atau masuk ya akal. terserah ya yang masuk akal. Ya masuk akal. Gitulah kira-kira ya. Aku seneng kok kalau dapat kalau dapat bahan diskusi yang benar-benar mantap gitu, aku sangat senang sekali seperti itu. Nah, terlepas dari KDM ini nih, kan tadi kita bahas sih Satrio Piningit itu sendiri. Kira-kira nih ya buat informasi teman-teman yang nonton juga, Satrio Piningit itu sosoknya sebenarnya yang seperti apa? Satrio Piningit sosoknya seperti apa? Ya bisa dibilang itu sosok angan-angan ideal sih, sosok yang diangan-angankan secara ideal karena dia Satrio, ya kan? Ada Satrio Pinunjoro yang dipahami oleh Bung Karno, terus habis itu ya itu urutan lah dari ramalan Joyoboyo, Jongko Joyoboyo, yang kemudian disadul lagi oleh Ronggo Warsito seperti itu. Nah, daripada Satrio Piningit, ini kan misterius ya. Ini kan jelas-jelas sosoknya Piningit misterius kan seperti itu. Daripada perdebatannya seperti itu, nggak jelas kan akhirnya. Aku lebih memilih Indonesia kembali dipimpin oleh yang derajatnya aku rasa lebih tinggi. Apa itu? Apa itu dan siapa itu? Aku. Bukan. Apa itu? Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Kalian ini kan akhirnya lupa kan kalau ada satria-satria yang lain. Aku ingetin ya teman-teman, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Kalau kalian Satrio Piningit nggak jelas sosoknya seperti apa karena dipingit ya kan. Satrio Pinandito, seorang satria yang juga pendeta, berarti urusannya adalah urusan spiritual, moral, kemudian akhlak, adab, ilmu segala macam. Itu kan pendeta Pinandito, Sinisihan Wahyu, yang mendapatkan wahyu. Berarti apa? Yang didapatkan izin dari Tuhan. Izin dari Tuhan untuk memimpin. Iya. Nah, sekarang siapakah kira-kira sosok pendeta? Kira pemimpin. Pandito. Sorry, bukan pendeta. Pandito itu benar-benar resi. Benar-benar urusannya itu udah nggak terkait bisnis, nggak terkait pemerintahan, nggak terkait apapun. Namanya pendeta gimana sih pendeta? Pandito itu ya kayak resi-resi itu loh. Udah benar-benar urusannya clean, moral. Aku lebih tertarik dengan sosok itu daripada sosok Satria Piningit. Nah, pasti Satria Piningit cuman ya itu tak kasih tahu ya teman-teman ya, sebenarnya ya. Satrio Piningit itu kapan gembar-gembornya? Tahun 98. Tahun 98 kapan? Yang menggembar-gemborkannya siapa? Nih aku sebut, majalah Liberty, majalah Misteri, majalah Posmo, dan lain sebagainya. Redaksionalnya yang seperti itu. Mereka mengolah karena konflik Indonesia waktu itu sudah memanas, sedang gede-gedenya reformasi. Mereka mengolah ada sosok misterius yang bakal naik, ya kan? Membawa Indonesia pada kejayaan, seperti itu. Jaya apanya? Lihat aja dari zaman sekarang. Reformasi, bahkan guyonannya anekdot. Anekdotnya dulu kalau dulu zamannya Soehartonya satu. Zaman sekarang semua orang jadi Soeharto. Enggak, Ding. Semua orang sekarang enggak jadi Soeharto. Kalau semua orang jadi Soeharto, tentram lah, keren lah. Itu orang sangar loh. Terakhir. Iya. Terakhir banget nih, kan tadi kita bahas KDM ini bukan Satrio Piningit. Bukan. Ya kan, walaupun di sosial media dan manapun itu ya ada yang menganggap spekulasi sendiri ya. Ya berspekulasi dengan angan-angannya sendiri. Ada yang menganggap. Nah, pertanyaan terakhir nih. Jadi kapan kira-kira Indonesia mempunyai pemimpin yang benar? Karena kan tadi sosok KDM yang dianggap sebagai Satrio Piningit atau titisan Prabu Siliwangi dan sebagainya kan dianggap bukan. Aku yang anggap bukan. Nggak tahu orang lain anggap dia atau bukan. Aku punya argumen. Bantah aja, patahin dulu argumenku, baru kita diskusi. Kalau cuma ngehujat atau minum, wah emangnya dia tahu apa segala macam. Aku tahu macam-macam. Kalian nggak tahu seperti apa. Ya udah, coba kalian main ke rumahnya
pejabat kayak siapa gitu kan. Pengen tahu aku. Pengen tahu aku. Seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah kapan Indonesia punya pemimpin yang benar? Kan udah dikasih tahu sama Kanjeng Nabi. Udah dikasih tahu sama Kanjeng Nabi kriteria pemimpin emir yang baik kategorinya adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Seperti itu. Ya udah, kita cari orang yang seperti itu. Pemimpin itu nggak bakal memajukan dirinya. Enggak tapi pantas. kan KDM ini juga membantu masyarakat luas, we. Promo guys. Hujat dia aja. Nggak apa. Itu kalau buat nge-branding dirinya sendiri, itu sama kayak Jokowi. Maksudnya buat nge-branding dirinya ya memang masyarakat tong cilik, kerja, pakaiannya sederhana. Kan dulu ada tuh, apa namanya? Pakaiannya nggak sampai 150.000, itu kan ada memang yang seperti itu. Itu nggak apa-apa, branding. Berhasil nggak? Berhasil kok buktinya. Berhasil ini. Dalam ilmu marketing itu berhasil. Tapi kalau dalam ilmu yang substansial ya, dalam ilmu yang substansial masih banyak yang harus dibuktikan lah. Aku nggak mau ngomong yang ini jelek, ini enggak, masih harus banyak yang harus dibuktikan. Sedangkan aku mau ngomong nggak enak lagi, ntar aku dipikir gimana gitu kan. Udahlah, nggak usah. Jadi gini aja, kapan Indonesia punya pemimpin yang asik, pemimpin yang bener? Ya itu tadi, setelah masyarakat Indonesia nggak lagi diracun sinetron-sinetron yang dari dulu tentang drama, kemudian tentang sinetron, terus habis itu tentang kesedihan, menjual yang apa namanya di slow motion, terus susah dong. Ya, nggak tahu, bebaskan dulu dari itu. Yang udah menurut aku yang nggak akan bisa sih. Bisa, seharusnya bisa. Orang Indonesia itu banyak yang pintar, tapi di sini orang pintar nggak kepake. Biar apa? Stay stupid, biar tetap bodoh, biar orang-orang yang bisa memanfaatkan orang lain yang naik ke atas, orang-orang pintar pergi keluar. Gitu. Ya gitulah kira-kira. Gitulah kira-kira teman-teman. Siap kita deh. Nggak apa-apa, aku tahu banyak yang bakal kontra sama statementku segala macam, tapi aku punya dasarnya kok, aku punya basicnya kok. Maksudnya ya ayo diskusi di kolom komentar, siapa tahu nanti di episode selanjutnya kita bacakan, bukan cuman komentar-komentar yang bagus, tapi komentar hujatan aku terima. bukan hujatan, kalau hujatan udah pasti aku injek, tapi komen diskusi yang nalar dan logis, itu sih teman-teman. Udah, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa belanja di YouTube Shop kita, join membership kita, dan di bawah di deskripsi itu ada yang namanya Black Mamba. Itu buat obat-obat. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.